Salam penuaian, salam terobosan. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak, Ibu, anak-anak Tuhan yang istimewa dan luar biasa? Ya, senang sekali hari ini Senin 24 Maret 2025 boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu semuanya ya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana menghadapi situasi yang bikin pusing tujuh keliling ya. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab 2 Tawarikh. Nanti kita akan baca loncat-loncat, tapi Bapak Ibu sekalian nanti silakan baca sendiri ya dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-30. Sekarang kita akan baca ayat yang ke-12 dari 2 Tawarikh pasal 20. Demikian bunyi firman Tuhan, "Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini." Ya, lihat ini kalimat, kami tidak punya kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Ya, kenapa saya pakai judul pusing tujuh keliling? Karena pusing tujuh keliling itu merupakan satu ungkapan untuk menyatakan bahwa seseorang sudah sangat bingung, kewalahan, dan tidak tahu harus berbuat apa dan mulai dari mana, karena mereka merasa dikepung dari seluruh penjuru mata angin dengan masalah, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang kita baca barusan ini berbicara tentang Yehuda dengan rajanya pada waktu itu bernama Yosafat, Bapak Ibu sekalian. Dengan jelas dikatakan di sini, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Sebab apa? Mereka menghadapi musuh yang punya kekuatan amat sangat besar. Kalau dihitung-hitung, disipua-sipua, sampai puasi Bapak Ibu sekalian, ya, maka nggak mungkin Yehuda dan Yosafat bisa menghadapi laskar yang besar itu. Pasti kalah seperti Daud dan Goliat. Ya. Nah, contoh bagaimana situasi pusing tujuh keliling di zaman sekarang ini. Kehilangan pekerjaan di usia yang tidak lagi muda. Sementara sewa rumah harus bayar, ya, biaya hidup harus terus dibayar. Kemudian tagihan, cicilan harus terus dibayar, ya. Ini kan bisa bikin pusing tujuh keliling. Belum lagi ada orang yang mengalami masalah keluarga, ya. Selalu bertengkar, nggak ada rukun-rukunnya. Sehingga keluarga diambang perceraian. Anak-anak mulai memberontak dan komunikasi mulai beku antara suami istri, orang tua dan anak. Inilah situasi yang bikin pusing tujuh keliling. Ada lagi orang yang mengalami bisnisnya gagal, modalnya habis, utangnya menumpuk. Gara-gara semua itu, maka ada pepatah, ada uang abang sayang, tak ada uang abang ditinggal. Teman-temannya, teman-teman baiknya, kenalannya, semua pada meninggalkan mereka. Ya. Atau kemudian ada satu masa di mana membuat orang pusing tujuh keliling. Kesehatannya drop dan hasil laboratorium menunjukkan kabar yang buruk. Semuanya dalam keadaan positif dan gawat. Nah, ini kan membuat orang pusing tujuh keliling.
Bagaimana orang dunia, orang yang tak mengenal Tuhan itu menghadapi situasi yang membuat pusing tujuh keliling, ya kita tahu mereka kemudian akan lari kepada minum-minuman keras, kepada alkohol, ke narkoba, ke dugem, seks bebas, atau bahkan mereka juga pergi ke paranormal. Atau mungkin orang dunia kemudian pasrah, frustrasi, dan maaf, bunuh diri. Jangan ditiru ya, Dek ya. Jangan sampai ditiru ya, Bapak Ibu sekalian. Atau orang yang pusing tujuh keliling, suka menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Tapi bagaimana dengan kita-kita ini yang percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang dahsyat, namanya Yesus Kristus. Nah, hari ini kita akan belajar dari Yosafat. Saat Yosafat menghadapi situasi yang membuatnya pusing tujuh keliling, bagaimana Yosafat meresponinya? Mari kita lihat latar belakang dari 2 Taware pasal 20 ini. Yosafat waktu itu dikejutkan oleh kabar buruk yang datang secara mendadak. Bersama saya ucapkan datang secara mendadak. Ya, ada 3 bangsa sekaligus di dalam kitab 2 Tawari 20 ini diceritakan, yaitu Bani Amon, Bani Moab, Bani Miunim. Tiba-tiba mereka bersatu datang menyerbu Yehuda. 3 bani ini mereka membentuk koalisi besar, Bapak Ibu sekalian. Sehingga tadi kita baca yaitu menjadi sebuah laskar yang besar. Dan mereka posisinya sudah amat sangat dekat dengan Yehuda. Tepatnya mereka berada di Engedi, ya Engedi, yang hanya sekitar 35 kilometer dari Yerusalem. Ya, tahun lalu puji Tuhan saya dan istri mendapatkan kesempatan pergi ke Israel dan pergi ke daerah Engedi ini, Bapak Ibu sekalian ya. Sedangkan kekuatan Yehuda itu tidak seberapa dan mereka juga lama tidak perang, ya, keadaan aman, damai gitu loh Bapak Ibu sekalian. Nah, secara manusia waktu mereka menghadapi laskar yang besar itu tidak ada jalan keluarnya. Orang dunia bilang nggak ada obatnya. Kalah jumlahnya, kalah persiapannya, dan kalah dalam banyak hal. Itulah sebabnya Yosafat menjadi pusing tujuh keliling. Dia menjadi takut. Dan yang luar biasa, puji Tuhan, dia datang kepada alamat yang tepat waktu pusing tujuh keliling ini, yaitu mencari Tuhan. Ya, orang yang mencari Tuhan itu bukan tanda kelemahan. Sekali lagi, orang punya anggapan orang yang datang kepada Tuhan itu orang yang lemah, ya. Tapi ini bicara soal langkah iman, ini bicara soal kerendahan hati, ini berbicara bahwa orang ini tahu bahwa kalau menyerahkan situasi itu kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Al Yesus sendiri dalam pelayanannya dia berkata begini, "Hai semua yang letih lesu dan beban berat, datanglah kepadaku, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Ya, kadang Bapak Ibu sekalian, di dalam kehidupan ini kita menghadapi situasi yang membuat pusing tujuh keliling. Masalah datang bertubi-tubi dan sekaligus. Kita merasa kecil, lemah, dan tidak punya solusi. Waktu terasa mendesak dan tekanan terasa berat. Tapi puji Tuhan, apa yang dilakukan oleh Yosafat ketika menghadapi hal ini?
Dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat yang ketiga dikatakan begini, Yosafat menjadi takut. Normal Bapak Ibu sekalian ya. Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ini yang harus ditiru. Kalau kita menghadapi situasi kepepet Bapak Ibu sekalian, dan kemudian kita merasa takut, itu normal. Tapi mari Bapak Ibu sekalian seperti Yosafat, jangan panik. Bersama saya ucapkan jangan panik. 2, 3, jangan panik. Kalau nggak panik harus gimana Pak? Ya, kita harus memutuskan seperti Yosafat ini mencari Tuhan. Jadi langkah pertama Bapak Ibu sekalian, kalau kita menghadapi situasi yang bikin kita pusing 7 keliling, kita dilarang panik, tapi kita harus mencari Tuhan. Alkitab berkata, ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Mintalah, maka kamu akan mendapatkannya. Carilah, carilah, mintalah, maka kamu akan menerima. Carilah, maka kamu akan mendapatkannya. Ya, Yosafat dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, karena dia tahu kekuatannya tidak seberapa. Bapak Ibu sekalian, kita harus menyadari bahwa kekuatan kita sesungguhnya tidak seberapa. Kita ini kan cuma ciptaan Tuhan yang terdiri dari debu dan tanah. Maka itu Bapak Ibu sekalian dilarang sombong. Amsal berkata ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, ya, Yosafat datang kepada Tuhan, dia merendahkan diri, dia mengandalkan kekuatan Tuhan. Yosafat memang takut, tapi ia tidak mengizinkan rasa takut itu menguasai dirinya. Kalau kita sedang takut hari-hari ini, Bapak Ibu sekalian, seperti yang ditulis di dalam surat Yohanes, bahwa roh yang ada di dalam kita sesungguhnya jauh lebih besar daripada segala roh yang ada di dunia ini. Dan ingat bahwa roh itu tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Tapi roh yang ada pada kita, Roh Kudus itu adalah roh yang akan menolong kita, dan roh itu sendiri adalah roh yang memberikan kita ketenangan dan damai sejahtera. Ya, jadi waktu Yosafat merasa takut, dia tidak mengizinkan rasa takut itu menguasai dirinya, sehingga dia apa? Bisa tetap tenang dan tidak panik. Sebab orang itu waktu panik, ketika pusing 7 keliling, maka pasti tindakannya nanti ngawur dan sembarangan. Ya, Yosafat dia tidak mengandalkan strategi kekuatan manusia, tapi Yosafat mengandalkan strategi yang datang dari Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita tidak tahu jalan keluar, percayalah Tuhan sudah siapkan jalan masuk untuk menuju suatu mujizat. Hari ini mungkin kita sedang pusing 7 keliling, ya, menghadapi situasi apa yang terjadi di Amerika, di Indonesia, bahkan di dunia ini. Mungkin sedang menghadapi situasi masalah surat-surat imigrasi, ya, masalah ancaman, juga mungkin masalah pekerjaan, masalah kesehatan, masalah keluarga dan rumah tangga. Percayalah Bapak Ibu sekalian, waktu kita tidak tahu jalan keluar, kita tidak melihat jalan keluar, sesungguhnya Tuhan sudah siapkan bagi kita semua jalan masuk untuk mengalami mujizat. Mari kita lihat hal yang kedua. Dari 2 Tawarik pasal 20 ayat 4 dan 13. Bagaimana kita menghadapi situasi yang bikin pusing 7 keliling. Ayat yang keempat, dan Yehuda berkumpul
untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Nih ayat yang ke-13. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Wah, keren banget ya. Saya suka dengan ayat ini bahwa mereka datang kepada Tuhan dengan keluarga lengkap mereka, dengan keluarga inti mereka, yaitu istri dan anak-anak mereka. Mazmur 133 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga dengan jelas berkata, di mana ada kesatuan, di mana ada kerukunan, disitulah berkat-berkat diperintahkan untuk dicurahkan. Ya, mereka bukan hanya datang dengan keluarga inti mereka, tapi keluarga inti yang lainnya yang ada di Yehuda juga mereka datang, dan semuanya dalam keadaan kepepet dan dalam keadaan rukun mencari Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada pesan Tuhan, jangan hanya waktu kepepet kita rukun, Bapak Ibu sekalian. Kalau hari ini everything is going well, semua dalam keadaan baik, mari Bapak Ibu sekalian jaga kerukunan, jaga harmonisasi dalam hubungan suami istri, orang tua dan anak. Demikian juga dengan orang-orang yang lain. Sebab Tuhan senang ketika melihat anak-anaknya hidup rukun. Apalagi kemudian dalam kerukunan mereka sama-sama beribadah. Dalam kerukunan mereka sama-sama cari Tuhan. Ya, amit-amit Bapak Ibu sekalian, jangan sampai sesama orang Kristen ya saling menggigit, saling kemudian memfitnah, saling menjelek-jelekkan satu dengan yang lainnya, sehingga perpecahan terjadi di mana-mana. Itu tidak mempermuliakan nama Tuhan. Tapi waktu kita bersatu, Bapak Ibu sekalian, percayalah, mujizat itu akan terjadi. Karena waktu kita bersatu, Bapak Ibu sekalian, ya, maka musuh dari luar itu tidak akan bisa mengalahkan kita. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, mereka datang di dalam kesatuan, mereka datang di dalam kerukunan. Apa yang kemudian Tuhan kerjakan? Mari kita lihat bagian yang terakhir, yaitu dari 2 Tawarikh pasal 20, ya. Ayat 22 dan sampai dengan 24, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Bani Moab dan orang-orang dari pegunungan Syir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Nah, ini yang luar biasa. Lalu Bani Amon dan Bani Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Sir yang tadinya itu mereka datang bersatu untuk menyerang Yehuda, hendak menumpas dan memusnahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Sir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu, tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah dan tidak ada yang terluput. Nanti silakan Bapak Ibu baca selanjutnya ya. Nah, waktu orang-orang Yehuda, orang-orang Israel ini mereka ada dalam kerukunan, mereka datang kepada Tuhan, mereka dapat menyembah dan memuji Tuhan dengan hati yang tulus. Bapak Ibu sekalian, jangan sampai pujian kita berbau tidak harum, berbau amis di hadapan Tuhan, karena hati kita penuh dengan kepahitan. Ya, maka itu penting sekali waktu datang kepada Tuhan kita dengan sikap hati yang benar. Nah, waktu kita datang kepada Tuhan, angkat tangan,
menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, maka Tuhan turun tangan karena Tuhan berkata bahwa Dia senang ketika lihat anak-anaknya datang memuji Tuhan, bahkan Tuhan bertahta di atas pujian anak-anaknya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Maka Tuhan itu Yehova Nisi, Tuhan berperang ganti kita dengan caranya yang ajaib. Musuh itu saling bunuh-membunuh satu dengan yang lainnya, sehingga orang-orang Yehuda, sehingga Yosafat tidak berperang Bapak Ibu sekalian, tapi mengalami kemenangan. Hari ini Bapak Ibu sekalian, waktu kita sedang pusing 7 keliling. Yang pertama, mari kita periksa hati kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau ada sesuatu kepahitan hati, ada sesuatu yang sedang ada ganjalan di hati kita, ayo bereskan. Dan kemudian biarlah kita datang kepada Tuhan. Ya, waktu datang kepada Tuhan, biarlah hati kita sudah benar, kita datang ke kerukunan, bahkan kalau memungkinkan, datanglah dengan keluarga inti kita kepada Tuhan. Dan apa yang kita kerjakan itu tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Waktu datang kepada Tuhan, puji Dia, tinggikan Tuhan, sembah Tuhan. Ya, minggu lalu saya sampaikan tentang Paulus dan Silas, bagaimana mereka memuji Tuhan di tengah malam. Maka terjadilah gempa bumi, rantai-rantai yang membelenggu mereka dan orang-orang tawanan itu terlepas. Pintu-pintu penjara terbuka. Nah, lagi-lagi kita melihat demonstrasi kuasa Allah. Waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, maka Tuhan yang berperang ganti kita. Ya, hari ini Tuhan sudah berbicara kepada kita. Tuhan tidak mau kita anak-anaknya mengalami hal yang membuat pusing 7 keliling. Biarlah situasi yang rumit ini ketika kita bawa kepada Tuhan, maka Tuhan menyediakan bagi kita pintu masuk untuk mengalami mujizat. Amin. Mari kita berdoa. Materkan kebenaran firman Tuhan ini. Kami tahu Bapak, Engkau sangat baik. Engkau berbicara dengan jelas kepada kami semua pada hari ini, agar kami tidak mengalami yang namanya pusing 7 keliling. Tapi kami boleh bersorak-sorai mengalami kemenangan, sebab Engkau yang berperang ganti kami. Kami percaya di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar, dan di dalam Tuhan selalu ada jalan menuju kemenangan. Materaikan kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.